kita akan membahas tentang kontrol panel hosting. Di dalam pembahasan ini kita akan mencoba melihat, mengkaji, membahas tentang apakah kontrol panel hosting itu sama dengan domain, apakah kontrol panel hosting itu sangat berpengaruh pada kinerja sebuah provider, dan apakah seorang netizen atau klien hanya bisa memilih berdasarkan kepentingan ataukah ada hal lain. Untuk itu mari kita lihat video berikut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan pengertian hosting, menguraikan cara kerja hosting, menyebutkan jenis-jenis hosting, kelebihan dan kekurangan masing-masing hosting yang akan kita khususkan di share hosting dan dedicated hosting untuk kelas 11, serta apa sih kegunaan hosting itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama kita akan bahas adalah hosting itu sendiri. Hosting adalah layanan untuk menyimpan website atau aplikasi berbasis web agar bisa diakses secara online. Di dalam website ini ada beberapa file, banyak file yang bisa diintegrasikan ke dalam website, bisa berupa gambar, video, teks, script coding, dan database. Olehnya itu, dengan hosting akan membantu Anda dalam mengembangkan website. Untuk cara kerja hosting sendiri dimulai dari adanya perusahaan yang menyediakan layanan hosting, kemudian pengunjung akan mengunjungi website yang ada di browser, kemudian browser akan meminta di server menghubungi layanan hosting tersebut, kemudian server yang berisi layanan hosting akan merespon, kemudian pengunjung bisa mengakses websitenya melalui layanan yang disiapkan oleh hosting tersebut. Untuk fungsi hosting antara lain menyimpan data website, membuat website dengan performa lebih tinggi, melindungi website dari serangan hacker, membuat email yang lebih profesional, yang terakhir meningkatkan SEO website. Dan untuk tipe layanan hosting antara lain share hosting, dedicated hosting, VPS hosting, cloud hosting, WordPress hosting, dan email hosting. Seperti yang dijelaskan pada tujuan awal dari pembelajaran kita adalah fokus kita ada dua, yaitu share hosting dan dedicated. Untuk yang pertama adalah share hosting. Share hosting ini adalah jenis layanan hosting yang servernya digunakan oleh banyak user secara bersama-sama. Cara kerjanya kurang lebih sama dengan rumah kos. Untuk kelebihan share hosting antara lain harganya ekonomis, karena memang untuk kalangan pengguna banyak ini bisa digunakan untuk rumah-rumah yang untuk rumah kontrakan dan sejenisnya. Server hostingnya juga dikelola dan dirawat oleh penyedia hosting. Kemudian cocok untuk pemula, jadi bagi adik-adik yang mau belajar tentang hosting silahkan menggunakan share hosting server. Kemudian fasilitasnya lengkap, mulai dari disk space, unlimited bandwidth, database hingga SSL. Kekurangan share hosting sendiri, di sini kita bisa melihat ada dua, bahwa apabila ada fasilitas yang digunakan secara bersamaan pasti aksesnya akan berdampak ke yang lain, ya gitu ya. Kemudian adanya limit penyimpanan yang memang ini kan untuk pemula, jadi untuk limit penyimpanan mungkin dibatasi, ya. Kita lanjutkan ke dedicated hosting server. Dedicated hosting server merupakan layanan yang sangat eksklusif dan bisa digunakan orang-orang yang mempunyai mobilitas yang cukup tinggi. Ya, dedicated ini bisa dijadikan sebuah rumah eksklusif yang di dalamnya komplit. Dengan demikian maka penggunanya juga sangat leluasa memanfaatkan fasilitas yang ada. Untuk kelebihan dari dedicated hosting server antara lain resource sangat besar, kemudian mampu menampung traffic tinggi. Jadi kalau Anda memang punya mobilitas tinggi ini sangat pas untuk orang-orang yang punya usaha yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, dapat menyimpan data yang sangat banyak. Ya, big data. Jadi di media penyimpanan itu memang dikhususkan menyimpan data dengan kapasitas yang besar. Memiliki akses root untuk mengatur server. Jadi dia punya root sendiri atau akses sendiri untuk mengatur dirinya sendiri.
Kemudian yang terakhir bebas memilih sistem operasi. Jadi di sini sistem operasinya bisa dikombin antara Linux dan Windows. Untuk kekurangannya ini juga perlu memang dipikirkan untuk pemula. Harga yang ditawarkan sangat mahal karena memang tadi itu untuk eksklusif ya. Harus melakukan perawatan server sendiri, itu tadi dari kelebihannya kan memiliki akses root untuk mengatur server. Jadi kalau misalnya ada trouble maka segala perawatan diserahkan ke yang menggunakan dedicated hosting sendiri. Belum ada campur tangan dari penyedia jasanya, penyedia providernya. Kemudian yang ketiga, perlu memiliki pemahaman teknis, itu tadi kalau server bermasalah dia harus mampu menangani dirinya sendiri. Sebagai kesimpulan pada pertemuan ini bahwa hosting sangat penting dalam membangun website Anda. Kemudian yang kedua, dalam memilih layanan hosting, sesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan website yang sedang Anda rintis. Terima kasih. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Bila ada yang berkenan untuk melihat secara detail materi pada pertemuan kali ini, silakan scan barcode ya.